saya Reska Syadzah Syafazahira dari kelas 2A Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang model pendidikan salaf, Jamaah Tabligh, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian dan sejarah salafiyah. Kata salafiyah berasal dari kata kerja salafa, yasufu, dan salafan yang berarti sudah berlalu, sudah lewat, atau yang terdahulu. Kata salaf secara etimologi dapat diterjemahkan menjadi terdahulu atau leluhur. W. Montgomery Watt menyatakan bahwa gerakan salafiyah berkembang terutama di Baghdad pada abad ke-13. Pada masa itu terjadi gairah menggebu-gebu yang diwarnai fanatisme kalangan kaum Hanbali. Sebelum akhir abad itu, terdapat sekolah-sekolah Hanbali di Yerusalem dan Damaskus. Di Damaskus, kaum Hanbali semakin kuat dengan kedatangan para pengungsi dari Irak yang disebabkan serangan Mongol atas Irak. Di antara pengungsi itu terdapat satu keluarga dari Haran, yaitu keluarga Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar penganut Imam Hanbali yang ketat. Selanjutnya, perkembangan salafiyah di Indonesia. Menurut Abu Abdirrahman Al-Thalibi, ide pembaruan Ibnu Abdul Al-Wahhab diduga pertama kali dibawa masuk ke kawasan Nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatera Barat pada awal abad ke-19. Inilah gerakan salafiyah pertama di tanah air yang kemudian lebih dikenal dengan gerakan Padiri, yang salah satu tokoh utamanya adalah Tuanku Imam Bonjol. Gerakan ini sendiri berlangsung dalam kurun waktu 1803 hingga sekitar 1832. Di tahun 80-an, dengan maraknya gerakan kembali pada Islam di berbagai kampus di tanah air, mungkin dapat dikatakan sebagai tonggak awal kemunculan gerakan salafi di Indonesia adalah Ja'far Umar Tholib, salah satu tokoh utama yang berperan dalam hal ini. Berikutnya, dalam pendidikan salafiyah terdapat 3 model pendidikan. Yang pertama yaitu mendahulukan syara daripada akal. Dalam beragama salafiyah berpegang teguh pada hukum-hukum syara sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, meninggalkan takwil kalami. Dalam keyakinan salafiyah, ayat-ayat Al-Quran itu sudah sangat jelas, tidak perlu diputar lagi maknanya kepada yang lain. Terakhir atau yang ketiga, berpegang teguh pada nas Al-Quran dan hadis Nabi. Akal manusia tidak mempunyai wewenang untuk mewakilkan nas agama. Tugas akal adalah untuk mencari argumentasi dalam upaya membenarkan informasi yang dibawa oleh nas agama. Materi berikutnya adalah tentang sejarah Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia, akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal dari India. Pendiri Jamaah Tabligh adalah Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi yang lahir pada tahun 1303 Hijriah di desa Kandahlah di kawasan Muzaffarnagar, utara Bangladesh, India. Jamaah Tabligh berdiri di India. Jamaah ini muncul dilatar belakangi oleh aib yang merata di kalangan umat Islam. Maulana Ilyas menyadari bahwa orang-orang Islam telah terlena jauh dari ajaran-ajaran Islam. Selain itu, keadaan umat Islam India yang saat itu sedang mengalami kerusakan akidah dan kehancuran moral. Umat Islam sangat jarang mendengarkan syiar-syiar Islam. Jamaah Tabligh juga tersebar ke seluruh dunia, antara lain tersebar di Pakistan dan Bangladesh, negara-negara Arab, dan ke seluruh dunia Islam. Jamaah ini memiliki banyak pengikut di Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Sudan, Irak, dan Hijaz. Dakwah mereka telah tersebar di sebagian besar negara-negara Eropa, seperti Amerika, Asia, dan Afrika. Mereka memiliki semangat dan daya juang tinggi serta tidak mengenal lelah dalam berdakwah di Eropa dan Amerika. Dalam Jamaah Tabligh terdapat 4 prinsip-prinsip dasar, diantaranya yaitu yang pertama, mengajak umat Islam untuk berdakwah menyebarkan agama. Yang kedua, tidak menunggu orang datang, akan tetapi berinisiatif mendatangi mereka. Yang ketiga, objek yang mendasar adalah materi dakwah mengenai keyakinan atau iman. Yang
terakhir atau keempat, sebaik-baik umat adalah pendakwah yang menarik secara langsung jamaah yang non-muslim, tidak mempermasalahkan perbedaan pendapat, dan tidak boleh ikut campur dalam urusan perpolitikan. Berikutnya ada perkembangan jamaah tabligh di Indonesia. Jamaah tabligh menganggap bahwa dari masjidlah dakwah Islam pertama kali disebar. Masjid juga mempunyai tempat yang strategis untuk menyampaikan dakwah. Pada masa Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam, masjid benar-benar berperan secara multifungsi, yaitu sebagai tempat sembahyang, musyawarah, pengajian, tempat mengatur siasat perang, dan mengurusi masalah politik, sosial, dan ekonomi umat. Karena itulah jamaah ini menggunakan masjid sebagai tempat mereka melakukan kegiatan dakwah. Dalam pendidikan jamaah tabligh terdapat 6 model, yaitu yang pertama, kalimat agung atau syahadat, yaitu makna dari kalimat tersebut ialah bahwa semua makhluk hidup tidak mempunyai kekuatan apapun selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menegakkan sholat. Sholat adalah suatu ritual ibadah sebagai cara untuk menyambungkan hubungan antara hambanya dengan Allah. Ketiga, ada ilmu dan zikir. Ilmu untuk mengetahui perintah Allah dalam setiap suasana dan keadaan. Zikir adalah menghadirkan Allah dalam setiap perintahnya. Yang keempat, memuliakan setiap muslim. Menunaikan kewajiban kepada sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikannya dan tidak mau merepotkan muslim yang lain. Yang kelima, ada ikhlas. Ikhlas berarti melurus, memperbaikinya, dan membersihkan niat. Membersihkan niat dalam beramal semata-mata hanya karena Allah. Yang terakhir yaitu khuruj fisabilillah, artinya memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan oleh Allah. Materi yang selanjutnya yaitu tentang sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan di Surabaya pada tanggal 3 Januari 1972 setelah mengalami perubahan nama dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia, yaitu Lemkari. Namun karena sama dengan nama organisasi Karatido Indonesia, langkah itu merupakan realisasi keputusan Musyawarah Besar keempat Lemkari di Jakarta pada tahun 1990. Dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia terdapat 3 sumber hukum ajaran, yaitu diantaranya yang pertama ada Al-Quran Manqul. Al-Quran yang telah diartikan dan ditafsirkan dan ditakwilkan oleh imam sesuai kepentingannya, sebab imam mempunyai otoritas yang mutlak terhadap membuat ajaran yang wajib ditaati oleh semua pengikutnya. Yang kedua ada hadis manqul, hadis-hadis yang telah ditafsirkan oleh imam sesuai kehendak dan sabda imam. Titah-titah imam baik yang menyangkut masalah ubudiyah atau muamalah, larangan imam wajib ditinggalkan dan perintahnya wajib dipatuhi. Materi yang terakhir yaitu tentang model pengajaran dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Terdapat 5 model pengajaran dalam LDII. Yang pertama yaitu ajaran Islam Jamaah. Inti ajaran yang dikembangkan oleh LDII adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis yang selama ini banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Yang kedua, ada ibadah. Mereka tidak merasa terkait dengan suatu mazhab, kecuali hanya mengacu pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Ketiga, ada keamiran. Umat Islam di Indonesia wajib berbaiat dan taat kepada Nur Hasanah Al-Ubaidah karena ia satu-satunya amir di negeri ini. Yang keempat ada takfir, yaitu mengkafirkan orang yang tidak berbaiat kepada iman suatu kelompok. Terakhir ada infak wajib, yaitu setia dan taat mereka untuk mengeluarkan uang bagi sang imam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.